You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Ramadhani, NIM P272200201111, kelas 3B di 4 Perawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai pemeriksaan jentik berkala atau PJB yang tujuannya untuk memastikan ada tidaknya jentik nyamuk yang menjadi sarang penyakit dan menurunkan populasi nyamuk penularan demam berdarah. Simak video berikut. Pemeriksaan jentik berkala atau bisa disebut dengan PJB. Ini ada gambaran dari jentik nyamuk yang biasanya berada di dalam air. Untuk poin pertama, yaitu mengenai pengertian dari pemeriksaan jentik berkala. Kegiatan pemeriksaan jentik berkala atau PJB merupakan kegiatan pemantauan tempat perkembangbiakan jentik nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah dengue atau bisa disebut dengan DBD. DBD merupakan penyakit yang ditularkan nyamuk dan biasanya terjadi di daerah tropis dan subtropis. Gejala demam berdarah ringan menyebabkan demam tinggi dan gejala flu. Sedangkan gejala demam berdarah yang parah menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba hingga menyebabkan syok, bahkan kematian. Pemeriksaan jentik merupakan pemeriksaan yang dilakukan di setiap tempat penampungan air karena dihinggapi nyamuk sebagai sarangnya. Pemeriksaan jentik nyamuk dilakukan dengan mengutamakan pemberantasan nyamuk demam berdarah yaitu nyamuk Aedes aegypti. Mengingat demam berdarah pernah menjadi salah satu faktor penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, kegiatan pemeriksaan jentik berkala atau PJB wajib dilakukan minimal 1 minggu sekali. Selanjutnya, untuk tujuan dilakukannya pemeriksaan jentik berkala yaitu untuk memastikan bahwa setiap rumah ada tidaknya jentik nyamuk yang menjadi sarang penyakit. Kemudian untuk menurunkan populasi nyamuk penularan demam berdarah. Poin ketiga yaitu tempat perkembangbiakan jentik nyamuk. Perkembangbiakan jentik nyamuk di berbagai penampungan air yang bersih. Selain itu, jentik nyamuk dapat berkembang di bak mandi, ember, tempayan, dan bekas-bekas kaleng yang tergenang air. Jentik nyamuk ini mampu hidup di ketinggian sampai 1000 meter dari permukaan laut dan di daratan rendah yang padat penduduk. Waktu bertelur hingga dewasa, jentik nyamuk tersebut mencapai kurang lebih 12 hari. Untuk alat pemeriksaan jentik nyamuk yaitu dapat menggunakan senter dan saringan. Untuk cara melakukan pemeriksaan jentik nyamuk yaitu ada 3. Yang pertama, pemeriksaan bak mandi yang ada di WC, tempayan, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Caranya diberi cahaya dengan disenter gunanya mengetahui keberadaan jentik-jentik tersebut. Jentik nyamuk biasanya muncul di permukaan air. Untuk bernafas, jika belum muncul tunggu sekitar 1 menit. Kemudian periksa segala macam tempat yang relatif menjadi penampungan air. Misalnya, vas bunga, tempat minum burung, kaleng-kaleng yang ada, dan lain-lain. Yang keenam yaitu pemberantasan jentik nyamuk. Pemberantasan jentik nyamuk Aedes aegypti akan lebih maksimal dan efektif jika dilakukan dengan cara pemeriksaan jentik-jentik berkala. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk digerakkan lebih giat melalui penyuluhan dan memberikan edukasi mengenai pemberantasan jentik-jentik nyamuk. Keberadaan jentik Aedes aegypti di suatu daerah merupakan indikator terdapatnya populasi nyamuk Aedes aegypti.
dalam pemberantasan jentik nyamuk Aedes aegypti dilakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau bisa disebut dengan PSN dengan 3M, yaitu menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah barang bekas yang bernilai ekonomis dengan cara didaur ulang. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat rumah bebas jentik nyamuk, yaitu ada 3. Yang pertama, populasi nyamuk menjadi terkendali sehingga penularan penyakit dengan perantara nyamuk dapat dicegah atau dikurangi. Yang kedua yaitu kemungkinan terhindar dari berbagai penyakit semakin besar seperti demam berdarah dengue atau DBD, malaria, chikungunya, atau kaki gajah. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan rumah menjadi bersih dan sehat. Waalaikumsalam. Ini ya yang mbaknya kemarin kontrak waktu. Iya Bu. Monggo silahkan duduk. Iya Bu, terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzia Samudani. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Oh, baik Ibu Siti. Di sini nanti saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan jentik berkala. Yang tujuannya yaitu untuk memastikan ada tidaknya jentik nyamuk yang berada di rumah Ibu yang dapat menjadi sarang penyakit dan untuk menurunkan populasi jentik nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan demam berdarah. Untuk waktunya nanti kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu, ini saya punya pamflet. Ini nanti bisa dibaca ya Bu. Ini ya. Baik Ibu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan jentik berkala. Pemeriksaan jentik berkala merupakan kegiatan pemantauan tempat perkembangbiakan jentik nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan demam berdarah. Untuk pemeriksaan jentik berkala sendiri dilakukan minimal 1 kali dalam 1 minggu ya Bu. Untuk tempat perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk tersebut yaitu biasanya ada di tempat penampungan air seperti di ember, bak mandi, dispenser, botol, dan kaleng yang berisikan air. Seperti itu ya Bu. Untuk cara pemeriksaan jentik berkala itu membutuhkan alat, yaitu ada saringan dan juga senter ya Bu. Dan untuk caranya itu yaitu kan kita nanti kan cari jentiknya di ember ya Bu. Misalnya di ember deh. Nah itu nanti kita senterin sambil membawa saringan kita ginikan sama disenterin deh. Nanti kalau enggak muncul, nanti yang pinggir embernya itu ditepuk-tepuk biar jentiknya itu muncul ke atas ya. Baik Ibu, untuk itu di penampungan airnya Ibu itu biasanya di mana Bu? Di sebelah belakang rumah. Itu ada tempat mandi, tapi ada embernya, dan di depan sebelah kolam. Oh iya Bu, bolehkah diantarkan Ibu? Iya, monggo. Yang mana Ibu? Yang ini Mbak. Oke, mendekat.
pemeriksaan sentik berkala di rumahnya ibu, dan itu ada di dua tempat. Yang pertama itu di kamar mandi, dan yang kedua itu ada di kolam ikan deh, di sekitar kolam ikan. Nah itu kalau di kamar mandi nggak ada deh bu bersih. Kalau di kamar mandi ibu membersihkan berapa kali? Oh setiap hari, yang bagus sih bu. Kalau di dekat di kolam ikan Seminggu sekali. oh, seminggu sekali. Sama tadi ada seperti ember ya bu, itu ada airnya dan di situ ada jentik-jentiknya banyak ya ibu. Kalau ibu tahu kalau ada genangan air langsung buang aja deh, biar nggak berkembang jentik nyamuknya. Untuk itu apakah ada yang mau ditanyakan ibu? Mbak, apa ada cara untuk mengatasi atau menangani masalah itu? Ada ibu, dengan gerakan pemberantasan jentik nyamuk yaitu 3M. Yang pertama itu menguras dan menyikat penampungan air secara rutin. Kemudian yang kedua itu menutup rapat penampungan air, dan yang ketiga itu mengubur barang bekas ibu. Apakah bisa dimengerti ibu? Coba ibu sebutkan kembali. 1. Menguras dan menyikat